Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, tetapi sekalipun kita juga dalam keadaan sakit, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Kita akan mulaikan renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berada di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang kami alami. Hari ini sebelum kami melakukan kegiatan, tugas pekerjaan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memerlukan kekuatan, kami memerlukan keteguhan iman untuk melangkah di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Ini kami Bapa, di dalam roh-Mu, kiranya kami dikuasai sehingga kami akan memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ada begitu banyak fenomena yang kita saksikan di sekitar kita tentang maraknya demonstrasi spektakuler yang terjadi, seperti penyembuhan, seperti banyak hal yang dikerjakan oleh manusia yang mempertunjukkan tentang hal-hal yang besar dan yang menarik. Saudara-saudara, itu semua dikerjakan oleh manusia. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa manusia hanyalah ciptaan Tuhan dan pencipta kita adalah pencipta yang maha kuasa, yaitu Tuhan Allah saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Yehuda dibuang ke Babel akibat mereka mencari pertolongan kepada ilah lain. Ketika mereka dikepung dan akan dikuasai oleh bangsa Asyur, mereka meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Mereka begitu percaya bahwa Mesir dapat menolong mereka agar supaya mereka menang dan tidak dikalahkan oleh bangsa Asyur. Namun saudara-saudara, itu sangat bertentangan dengan apa kehendak Tuhan. Tuhan mau agar supaya mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan begitu banyak perbuatan besar daripada Tuhan yang telah menolong bangsa ini jauh di waktu-waktu yang telah lewat. Dan bahkan ia pun sanggup untuk menolong sampai kepada keadaan-keadaan sulit dan menakutkan bagi bangsa Yehuda. Saudara-saudaraku yang kekasih, konteks ini adalah ketika mereka sudah ada di pembuangan. Mereka mengalami bukan saja keadaan yang menyiksa secara fisik mereka, tetapi mereka juga tersiksa secara batin. Mereka berhadapan dengan pertarungan iman. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Alkitab ini mau menegaskan tentang siapa Tuhan Allah, yang adalah Allah Israel, Allah bangsanya Yehuda, yang penuh dengan kuasa yang diperkenalkan melalui bagian Alkitab ini, khususnya ayat yang ke-6, Raja, Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Yang dimaksudkan dalam bagian Alkitab ini adalah bagaimana tidak ada Allah yang lebih berkuasa, yang mengasihi bangsa Yehuda ini, sehingga
Tidak ada kekuatan apapun yang menyamai kekuatan daripada Tuhan Allah. Semua hal dapat dijangkau olehnya untuk mewujudkan rencana dan kehendak-Nya. Dialah Tuhan yang mampu menunjukkan pertolongannya dan tidak ada apapun yang dapat membatasinya. Dimanapun dan kapanpun Ia sanggup untuk menolong, membebaskan, menyelamatkan kehidupan bangsa kepunyaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar dan diajak untuk yang pertama, kita berkomitmen hanya menyembah Tuhan Allah semesta alam. Yang disampaikan dalam ayat ini adalah, Ia adalah Raja, penebus Israel, dan Dia adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain. Yang lebih berkuasa, yang lebih besar, yang dapat mempertunjukkan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang begitu menarik. Yang kedua adalah, biarlah kita memberikan pengakuan bahwa hanya Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita akan mempercayakan keperluan-keperluan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya menaruh pengharapan di dalam persoalan-persoalan kita hanya kepada Tuhan Allah saja. Janganlah tergoda untuk mencari pertolongan, untuk menaruh harapan kepada kekuatan-kekuatan di luar daripada Tuhan Allah. Karena Ia sendiri yang berkata, tidak ada Allah selain daripadaku. Maka di saat ini kita pun tertantang dengan keadaan kemajuan teknologi, di mana manusia mengandalkan teknologi, manusia kadang lupa Tuhan, manusia kadang tidak mengindahkan lagi Tuhan, menarik diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Mereka tidak lagi rajin untuk berdoa. Sungguh itu adalah suatu kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada di dalam pergumulan, sakit yang berkepanjangan, apakah diri kita atau keluarga kita, seringkali kita terjebak atau kita tergoda untuk mencari pertolongan kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang sanggup menyembuhkan, sehingga tidak lagi menaruh pengharapan dalam proses kesembuhan ini untuk selalu datang kepada Tuhan. Campur tangan dalam setiap usaha dan upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Ada juga saudara-saudara, ketika orang-orang yang menyaksikan pertunjukan yang spektakuler melalui pembacaan kartu-kartu dan ramalan-ramalan bintang dan lain-lain sebagainya yang tidak pasti, yang belum pasti tentang hari depan, tinggalkanlah semua itu. Janganlah tergoda dengan praktek-praktek hidup yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini begitu indah untuk mengajak kita bahwa tidak ada Tuhan yang dapat menyamai Tuhan Allah semesta alam ini. Kiranya dengan perjalanan hidup yang kita akan lalui, baik di sepanjang hari ini, besok dan seterusnya, kita tetap mengarahkan pandangan kita, pengharapan kita, baik itu dalam mencapai keinginan, segala cita-cita kita, baik itu dalam menyelesaikan persoalan, dalam kehidupan, kesembuhan yang diharapkan. Andalkan Tuhan semesta alam, Ia penguasa, Ia Allah yang mengasihi kita, yang dapat menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan di saat ini untuk dapat mendengarkan suara-Mu melalui perenungan firman Tuhan yang telah kami baca
dan kami renungkan saat ini. Ya Bapa di sorga, kiranya kami terus dapat mengakui Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup untuk memberikan solusi dan pertolongan dalam persoalan atau permasalahan kami. Mampukanlah kami Bapa di sorga untuk terus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami, ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau selalu mempunyai rencana-rencana yang besar, dan Engkau tidak pernah gagal untuk melaksanakan semuanya demi kebaikan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami sambut hari ini dengan kekuatan firman yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.